الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Jadi mendidik anak ini dari mulai mencarikan ayahnya. Bapak punya anak gadis kan? Bapak yang punya anak gadis kalau mau mendidik cucu, waktu mencarikan ayahnya. Bapak yang punya anak lajang kalau mau punya cucu soleh, waktu mencarikan omaknya. Makanya buatkanlah fit and proper test penerimaan calon menantu. Khusus untuk masyarakat Erjoman, ketua tim seleksi, serahkan nanti ke Bang Darwis, dia ketua. Untuk tim seleksi, tim penguji Abdul Somad. Jangan mencari menantu karena sawitnya luas, karena duitnya banyak. Kusangka Pak Ustadz kalau nikah sama dia aku bahagia, baru kurasakan Pak Ustadz. Cuman rasanya Bu nikah sama orang tak sembayang macam tidur sama babi hutan Pak Ustadz. Kunci kalau kebetulan tak sembahyang jangan tersinggung. Kunci mendengar ceramah Ustaz Somad itu satu saja, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Nah ini langkah yang pertama, lakinya mesti sembahyang, bininya mesti sembahyang. Kata almarhumah emak saya, aku waktu mengandung kau, sesusah apapun tak pernah sembahyang ku tinggal. Sakit pun aku tak pernah sembahyang ku tinggal. Aku mengandung kau, sejak dari dalam kandungan kau ini memang tak pernah tinggal sembahyang. Nah, jadi ibu jangan tinggalkan sembahyang, paksa-paksakan sembahyang. Lalu kemudian setelah anak ini lahir, bawa dia ke masjid. Tengoklah betapa senangnya saya pagi ini menengok, karena yang datang ini anak-anak muda. Ada cuma beberapa yang tua, cuma tak banyak kan. Kalau orang tua ke masjid itu biasa, karena malaikat maut udah dekat. Tapi anak-anak muda ke masjid ini kan luar biasa ini. Anak muda, sabun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Anak muda yang hatinya tergantung di masjid. Anak muda luar biasa. Mohon maaf, ini anak-anak muda yang datang ini dipaksa bapaknya tuh gimana? Kadang bapaknya udah maksa, ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Datang maknya, biarkanlah bang, ini kan hari libur. Ini kalau ada mak yang melarang anak ke masjid, ini namanya mak BCL nih, bini celako. Masa pula anak dilarang ke masjid? Mestinya ibu yang membangunkan, bangun kau ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Bapak tidak bisa main suruh-suruh aja, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Tak bisa. Anak ini harus dibawa. Hari libur hari ini kan? Betul. Hari libur sembahyang subuh, bisa pula anak-anak ke masjid. Ini artinya air joman masjid kita ini sampai hari kiamat tidak akan kosong dari sholat berjamaah. Inilah yang membuat saya semangat subuh ini, karena menengok anak-anak banyak ke masjid. Kalau yang hadir ini orang tua-tua semua, mungkin saya ceramahnya judul kita subuh ini adalah menghadapi sakratul maut. Kenapa Ustaz Somad semangat subuh ini? Karena anak-anak minta berdiri satu, anak-anak berdiri satu. Berdiri. Takut dia. Tuh yang pakai jubah, sini. Sini lu. Murani dia nih, sini lu. Udah ditiup-tiupkan ayahnya. Murani dia nih. Siapa namanya nih? Afgan. Ku menatap dalam kamar, ada yang bisa ku lihat selain dari namamu, ya Allah. Kelas berapa Afgan? 1. Kelas 1. Masya Allah, hebat. Afgan nih sholat subuh nih dipaksa ayah emak atau bangun sendiri? Dibangunkan. Anak itu dibangunkan Pak. Dibelikan dia pakaian jubah kecil biar rajin dia ke masjid. Dipakaikan dia topi. Jangan pergi dia ke masjid bercelana pendek, berbaju kaos, tertulis belakang Upin Ipin. Makmum di belakang nengok, terbayang dia Bang Salih sama Jarjit, meme. Dipakaikan baju putih. Afgan kalau udah besar nanti mau jadi apa nak? Jadi ustaz. Mau jadi ustaz. Aku tak mau lah anakku jadi ustaz, nanti kurus macam Ustaz Somad. Dia jadi ustaz, tapi dia tentara. Ustadznya di tamat pesantren dia ikut, dia tes tentara. Dia ustadz tapi jadi polisi. Selama ini masjid tak ada yang datang ramai. Kenapa? Karena yang azan zaman ayah kita dulu. Hayya 'alas shalah. Tapi begitu Afgan pulang kampung nanti, semua kapolsek datang. Kenapa? Rupanya yang pulang itu adalah Kapolda Riau Afgan. Amin. Kita berpikirnya itu ke depan.
Jadi apapun dia tetaplah ustadz alim ulama yang akan menolong agama Allah dengan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Afgan hafal surah Al-Fatihah? Bisa baca Al-Fatihah? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sambung. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hebat betul hebat. Pandai betul apa nih? Anak-anak dikasih motivasi, dibangunkan, belikan jubah. Saya dulu dibelikan emak saya kain kecil. Pergi dia ke kisaran, dibelikannya kain kecil. Dapat kain kecil tuh semangat ke masjid tiap hari. Dibelikannya peci, semangat ke masjid. Jadi ini motivasi semuanya. Tak apa-apa kain saya ini naik karena saya pakai celana panjang. Cuma nanti di syuting orang, di komen orang, Ustadz awas terbang kata dia. Nah, sampai tua nikahlah anak ibu yang dulu di rumah selalu disuruh sembahyang. Tiba-tiba pas mau hari raya pulang dia ke rumah. Sekarang dia sudah jadi orang sukses di Medan. Balik dia ke Tanjung Bali, tidur dia di rumah. Ibu tengok jam 5 belum juga buka lagi kamarnya sembahyang. Jam 5.30 belum juga buka. Kira-kira ibu ketuk pintu kamarnya atau ibu diamkan? Kalau sebagian ibu bilang, dia kan udah ada lakinya Pak Ustadz, biarkan aja lah tanggung jawab, neraka jahanam tempat kita. Maka kita bangunkan, laki Fir'aun, kenapa tak kau bangunkan anakku itu? Dulu ku kasih kau jadi menantuku itu karena aku yakin kau datang untuk sholat. Kenapa kau sekarang kalian tak sholat? Jadi jangan pernah mulut itu diam terus selama masih merepet. Kalau aku Pak Ustadz, kata bapak-bapak, bukan cuma anakku yang kena suruh biniku, aku pun disuruhnya juga. Asal jam waktu sholat diteleponnya lah aku, Pak Ustadz, abang di mana? Kain yang ku kasih udah dipakai sembayang, abang sembayang di mana? Pulang jam berapa? Duit mana? Kunci mau? Kalau ada istri model begitu, itulah bidadari surga yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada istri baik bertanya tentang sholat begini, sebelum mati jangan dikubur. Kadang banyak orang risih, aku kan udah dewasa, apa pula kau suruh-suruh aku? Kau bukan emakku. Istri itu ingin bapak masuk surga sama dia, masuk surga Jannatul Firdaus. Ibu masih siap merepet? Siap-siap.